Selamat pagi semua, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Anina Lingga Denata dengan NIM 2511011014. Pada kesempatan ini saya akan membahas sebuah tema penting yang sangat relevan dengan perkembangan pendidikan di Indonesia saat ini, yaitu bagaimana menghadapi tantangan disrupsi teknologi sekaligus degradasi moral. Saya akan menguraikan bagaimana integrasi antara filsafat dan ilmu pengetahuan dapat menawarkan solusi pendidikan yang humanis dan sesuai dengan kebutuhan abad ke-21. Dalam paparan ini, saya menggunakan landasan filsafat serta pendekatan ilmiah yang tepat, serta dilengkapi dengan pandangan dari dua tokoh atau aliran filsafat pendidikan untuk memperkuat argumen saya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Wayan Eka Paramata SPD MPD dan Prof. Dr. Nyoman Dantes, dosen pengampu mata kuliah Filosofi Pendidikan, atas bimbingan dan kesempatan yang telah diberikan. Video ini disajikan secara singkat, cermat, dan jelas sesuai dengan tujuan tugas, dan semoga materi ini bermanfaat dan bisa memberikan wawasan baru. Dan mari kita mulai untuk penjelasan dari materinya. Pendidikan di Indonesia sekarang menghadapi tantangan besar, yaitu disrupsi teknologi, merupakan perubahan besar akibat cara belajar yang menjadi serba digital, serta degradasi moral, yaitu berupa penurunan nilai etika. Integrasi filsafat dan ilmu pengetahuan diperlukan untuk melahirkan solusi pendidikan yang humanis serta relevan ke abad 21. Solusi terbaik untuk mengatasi masalah tentang disrupsi teknologi dan degradasi moral yaitu dengan mengintegrasikan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam pendidikan agar menjadi lebih humanis dan sesuai kebutuhan abad ke-21. Filsafat humanisme ini membantu kita menanamkan nilai moral dan kemanusiaan pada siswa. Sedangkan filsafat progresivisme dan pemikiran Ki Hajar Dewantara mengajarkan pembelajaran yang aktif, kontekstual, dan memerdekakan siswa. Ilmu pengetahuan, khususnya teknologi pendidikan, dapat mempersonalisasi pembelajaran sehingga lebih efektif serta relevan. Namun, penggunaan teknologi harus tetap menjaga nilai-nilai moral agar tidak mengikis karakter siswa. Dengan integrasi ini, pendidikan bukan hanya mengasah kemampuan intelektual, namun juga membentuk karakter yang kuat dan beretika, sehingga generasi muda kita siap menghadapi tantangan global di era digital. Filsafat pendidikan humanisme juga menekankan pengembangan nilai kemanusiaan dan martabat individu. Sedangkan progresivisme John Dewey mendorong pembelajaran yang aktif yang menyiapkan peserta didik untuk menghadapi perubahan dunia nyata melalui pengalaman langsung. Integrasi ini juga membantu menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan penguatan karakter moral siswa. Pendekatan ilmiah modern, khususnya penggunaan teknologi edukasi dan kecerdasan buatan AI, dapat mempersonalisasi atau penyesuaian materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa dan memperkuat keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis dan kreatif. Namun perkembangan teknologi juga harus disertai dengan kerangka etika untuk mencegah dampak negatif dan memastikan manusia tetap mengendalikan teknologi, bukan malah sebaliknya. Dengan menggabungkan nilai-nilai filosofis, humanis, dan progresivisme, serta pendekatan ilmiah yang adaptif dan berbasis bukti, pendidikan Indonesia dapat menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas secara teknologi, tapi juga berbudi pekerti luhur, siap menghadapi tantangan global, serta dengan moral yang kuat dan kompetensi tinggi. Sekian pemaparan dari saya mengenai integrasi filsafat dan ilmu pengetahuan dalam menghadapi tantangan pendidikan abad ke-21. Semoga argumen dan pandangan yang saya sampaikan dapat memberikan inspirasi dan solusi yang bermanfaat bagi pengembangan pendidikan yang lebih humanis serta relevan.
Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dan teman-teman sekalian. Saya menyadari bahwa dalam penyampaian dan isi video ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, saya mohon maaf apabila ada kesalahan, kata, atau informasi yang kurang berkenan. Saya siap menerima saran atau masukan. Terima kasih atas waktu dan perhatian. Selamat pagi semua, semangat selalu, dan sampai bertemu kembali, dan terima kasih.